Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Metode Penelitian dan Statistika Inferensial 1, materi pengantar korelasional. Materi ini juga dapat kalian baca di bab 12 buku Grafeter dan Forzano. Perkenalkan, aku Tashi yang akan memandu video pembelajaran kali ini. Jika kamu hanya ingin mendengarkan bagian spesifik dari pembahasan materi ini, silahkan klik timestamp ini ya. Nah, sebelum memulai, kita pertama-tama harus kembali mengingat dalil-dalil utama dalam psikologi. Pertama, gejala psikologi merupakan gejala yang tidak ajak atau tidak pasti. Kedua, psikologi percaya pada prinsip multiple causation, yaitu bahwa suatu kejadian disebabkan oleh kombinasi dari dua atau lebih variabel. Ketiga, peristiwa psikologis pada umumnya merupakan interaksi atau keterkaitan antar variabel. Di sini, kita bisa membagi penelitian ke dalam dua jenis berdasarkan jumlah variabelnya. Penelitian bivariat, sesuai namanya, B, mengukur hubungan antara dua variabel. Sementara itu, penelitian multivariat, sesuai namanya, multi, mengukur hubungan antara tiga atau lebih variabel. Apa itu penelitian korelasional? Penelitian korelasional merupakan strategi penelitian yang melihat hubungan antara dua atau lebih variabel, atau sesuai dalil psikologi disebut sebagai multiple correlation. Jika pada penelitian komparatif kita membandingkan dua kelompok dari satu variabel terhadap variabel lainnya untuk melihat adanya hubungan, pada penelitian korelasional kita tidak melakukan perbandingan, tetapi hanya melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya tanpa menjelaskan hubungan sebab akibat. Secara umum, penelitian korelasional memiliki dua tujuan. Pertama, penelitian korelasional bertujuan untuk menguji hubungan variabel. Kita berusaha menetapkan bahwa memang ada hubungan antar variabel yang diteliti. Kedua, penelitian korelasional juga bertujuan untuk menggambarkan hubungan variabel. Kita berusaha menguraikan hakikat dari hubungan antar variabel yang diteliti. Namun, berbeda dari penelitian eksperimental, penelitian korelasional tidak berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat yang melandasi hubungan antar variabel. Berdasarkan penguraian di atas, kita bisa melihat bahwa ada tiga ciri utama dari penelitian korelasional. Pertama, strategi penelitian ini tidak menyatakan hubungan sebab akibat. Kita hanya ingin menjawab apakah ada hubungan atau tidak dan bagaimana sifat dari hubungan tersebut. Kedua, variabel yang diteliti diukur apa adanya. Dalam melakukan pengukuran, kita tidak memberikan manipulasi, kontrol yang ketat, dan intervensi pada variabel yang diteliti. Apa yang terjadi selama pengukuran, itulah yang menjadi data kita. Ketiga, karena melihat hubungannya, peneliti mengukur variabel-variabel yang diteliti dan mencatatnya sebagai suatu set data. Satu set data diperoleh dari sumber yang sama, misalnya dari seorang anak, atau juga dari sumber yang dianggap sama, misalnya keluarga anak. Dari hasil pengukuran, peneliti akan memperoleh koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Apa yang dilakukan setelah memperoleh set data? Biasanya, peneliti membuat scatter plot, yaitu grafik yang merepresentasikan skor variabel dalam titik-titik. Misalnya, partisipan C memperoleh skor variabel X sebesar 4 dan skor variabel Y sebesar 4. Peneliti akan menandai partisipan tersebut dalam bentuk titik pada grafik seperti ini. Scatter plot tadi membantu kita dalam melihat karakteristik hubungan antar variabel penelitian. Ada tiga karakteristik hubungan yang bisa kita ketahui. Pertama adalah arah hubungan, kedua adalah bentuk hubungan, dan ketiga adalah kekuatan hubungan. Hasil skor yang ditunjukkan melalui scatter plot dapat menunjukkan salah satu dari kedua arah hubungan ini. Jika set skor cenderung bergerak ke arah yang sama, skor dalam scatter plot akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ketika variabel X semakin besar, variabel Y juga semakin besar. Inilah yang kita sebut dengan arah hubungan positif. Koefisien korelasi akan menunjukkan tanda positif atau plus. Sebaliknya, jika set skor cenderung bergerak ke arah yang berlawanan, skor dalam scatter plot akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika variabel X semakin besar, variabel Y justru semakin kecil. Inilah yang kita sebut dengan arah hubungan negatif. Koefisien korelasi akan menunjukkan tanda negatif atau minus. Selain arah, kita juga dapat menentukan bentuk hubungan. Jika set skor memiliki hubungan yang konsisten dan bisa diprediksi, skor pada scatter plot cenderung mengelompok dan membentuk garis lurus. Ketika variabel X bertambah 1, variabel Y juga bertambah 1, dan sebaliknya. Inilah yang kita sebut dengan bentuk hubungan linear. Akan tetapi, hubungan variabel bisa jadi konsisten dan bisa diprediksi, tetapi tidak linear. Ketika variabel X bertambah 1, variabel Y bisa bertambah 2, 3, 4, atau lebih. Inilah yang kita sebut dengan bentuk hubungan monotonik.
Terakhir, dengan melihat scatter plot dan juga mengetahui koefisien korelasi atau R, kita dapat melihat kekuatan hubungan. Jika set skor mendekati satu sama lain secara linear, hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi mendekati plus atau minus 1. Korelasi ini menunjukkan hubungan yang konsisten sehingga hubungan antar variabel kuat. Sebaliknya, jika set skor cenderung menyebar dari garis lurus, hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi mendekati 0. Korelasi ini menunjukkan hubungan yang kurang konsisten sehingga hubungan antar variabel lemah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada hubungan korelasi antar variabel. Misalnya, R sama dengan min 0,2 menunjukkan hubungan negatif yang lemah. R sama dengan 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Bagaimana penelitian korelasional digunakan oleh peneliti? Pertama, penelitian korelasional bisa digunakan untuk memprediksi suatu variabel menggunakan variabel lainnya. Dalam strategi penelitian ini, kedua variabel dianggap setara. Kita tidak menggunakan istilah IV dan DV, tetapi kita menggunakan istilah prediktor dan kriterion atau variabel 1 dan variabel 2. Dengan mengetahui prediktor dan kriterion, kita dapat memprediksi masa depan. Misalnya, dengan mengetahui skor tes bakat skolastik yang diambil saat seleksi kuliah sebagai prediktor, kita dapat memprediksi nilai rata-rata saat berkuliah di masa depan yang merupakan kriterion. Selain itu, kita juga dapat memprediksi variabel yang belum diketahui skornya. Misalnya, kita dapat memprediksi tingkat IQ anak dengan melihat tingkat IQ orang tua. Apakah prediksi ini bisa dihasilkan melalui teknik statistik? Jawabannya bisa, dengan menggunakan apa yang disebut dengan regresi. Secara singkat, tujuan dari regresi adalah untuk menemukan persamaan yang dapat menghasilkan prediksi terhadap kriterion yang paling akurat dari skor prediktor. Materi terkait regresi akan diperdalam dalam video pembelajaran yang akan datang, jadi ditunggu ya! Kedua, penelitian korelasional dapat digunakan untuk menguji validitas alat ukur. Validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur psikologis untuk benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya, ketika kita ingin membuat alat ukur baru, kita dapat menguji validitasnya dengan melihat apakah skor dari alat ukur kita berhubungan kuat dengan skor dari alat ukur lain yang sudah ada. Ketiga, penelitian korelasional dapat digunakan untuk menguji reliabilitas alat ukur. Reliabilitas merupakan kemampuan suatu alat ukur psikologis untuk menghasilkan skor yang konsisten dan stabil dalam beragam situasi. Misalnya, ketika kita ingin membuat alat ukur baru, kita dapat menguji reliabilitasnya dengan melihat apakah skor pada pengukuran pertama berhubungan kuat dengan skor pada pengukuran kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhir, penelitian korelasional dapat digunakan untuk mengevaluasi teori. Misalnya, kita ingin menjawab apakah inteligensi diturunkan secara genetik atau dipelajari. Kita dapat melihat penelitian korelasional sebelumnya untuk memprediksi jawaban dari rumusan masalah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa evaluasi ini hanya dapat digunakan untuk memprediksi isu-isu teoretis. Dalam kenyataannya, bisa saja prediksi jawaban kita salah karena satu atau lain hal. Apakah strategi penelitian korelasional lebih baik digunakan dibandingkan strategi lainnya? Jawabannya iya, tapi dalam beberapa hal. Penelitian korelasional unggul ketika kita ingin meneliti variabel yang kurang etis dilakukan melalui eksperimen. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan polusi udara dan tingkat kesehatan. Kita tidak mungkin memaparkan partisipan terus-menerus dengan polusi udara, karena hal itu melanggar salah satu prinsip etis dari penelitian, yaitu tidak boleh merugikan partisipan secara fisik maupun psikologis. Strategi ini juga unggul karena mengukur non-intrusive natural behaviors. Kita tidak melakukan manipulasi, kontrol ketat, maupun intervensi pada variabel penelitian, sehingga apa yang kita dapatkan adalah hubungan yang memang terjadi secara natural. Hal ini membuat penelitian kita memiliki validitas eksternal yang tinggi, artinya hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada populasi dengan lebih akurat. Meskipun demikian, penelitian korelasional juga lemah dalam beberapa hal. Pertama, penelitian ini tidak menghasilkan hubungan sebab akibat dan juga arah hubungan, karena kita tidak memberikan manipulasi, kontrol, ataupun intervensi pada variabel penelitian. Namun, kita dapat mengelaborasi hasil penelitian korelasional dengan melakukan penelitian eksperimental untuk mengetahui lebih lanjut variabel apa yang menjadi sebab atau IV dan variabel apa yang menjadi akibat atau DV. Kedua, hubungan yang didapat dari penelitian ini sangat rentan akan pengaruh dari variabel ketiga. Secara terminologi, penelitian korelasional memiliki validitas internal yang rendah, dalam artian hubungan yang dihasilkan bisa saja dikontaminasi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai dua limitasi utama dari penelitian korelasional. Limitasi pertama adalah masalah variabel ketiga. Bisa saja kedua variabel yang diteliti sebenarnya tidak berhubungan, tetapi menjadi berhubungan karena adanya peran dari variabel ketiga.
Contohnya, kita melihat bahwa ada hubungan antara jumlah tempat ibadah dan tingkat kriminalitas di suatu kota. Kita melihat bahwa semakin banyak jumlah tempat ibadah, semakin tinggi juga tingkat kriminalitasnya. Namun, apakah kedua variabel ini benar-benar berhubungan? Ternyata, ada variabel lain yang berperan dalam hubungan ini, yaitu jumlah populasi. Semakin banyak populasi, semakin banyak juga tempat ibadah, dan semakin tinggi pula tingkat kriminalitas. Limitasi kedua adalah masalah arah hubungan. Karena penelitian ini tidak melakukan manipulasi, kontrol ketat, dan intervensi pada variabel penelitian, sulit untuk mengetahui apakah prediktor memengaruhi kriterion atau sebaliknya. Misalnya, kita melihat bahwa ada hubungan antara frekuensi olahraga dan tingkat kebahagiaan. Namun, variabel apa yang merupakan sebab dan variabel apa yang merupakan akibat? Apakah kita bahagia karena sering berolahraga, atau apakah kita berolahraga karena kita bahagia? Jawaban atas permasalahan ini hanya dapat diperoleh melalui penelitian eksperimental. Menurut Furlong, Lovelace, dan Lovelace pada tahun 1969, ada 3 jenis hubungan yang dapat kita peroleh dari suatu penelitian. Pertama, kita bisa menemukan bahwa variabel yang diteliti tidak memiliki hubungan. Kedua, kita dapat menemukan bahwa variabel yang diteliti memiliki hubungan. Terakhir, kita dapat menemukan bahwa variabel yang diteliti memiliki hubungan kausal atau sebab akibat. Ketika variabel yang diteliti tidak memiliki hubungan, kita tidak dapat mempelajari apapun mengenai variabel B dengan melihat variabel A, dan sebaliknya. Andaikan kamu memiliki data warna mata sejumlah partisipan, apakah data itu bisa membantumu dalam memprediksi tinggi badan partisipan tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada hubungan antara warna mata dan tinggi badan. Kedua, penelitian kita dapat menghasilkan hubungan korelasional. Variabel A dan B berhubungan secara sistematis, sehingga kita dapat mempelajari variabel B dengan mengetahui variabel A dan sebaliknya. Akan tetapi, hubungan antara variabel A dan B, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dihasilkan karena adanya hubungan dengan variabel ketiga. Hubungan ini disebut dengan hubungan spurious. Korelasi antara kedua variabel penelitian terjadi karena ada peran variabel ketiga yang independen tetapi terjadi secara simultan, yang disebut dengan confounding variable. Misalnya, data menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat penjualan es krim dan jumlah kematian akibat tenggelam. Di suatu kota, ditemukan bahwa penjualan es krim meningkat seiring dengan jumlah kematian akibat tenggelam. Padahal, dalam kenyataannya, ada peran dari confounding variable, yaitu adanya gelombang panas atau heat wave. Hubungan yang ditemukan juga dapat berupa sebab akibat. Perubahan pada variabel A menyebabkan perubahan pada variabel B secara sistematis tanpa adanya pengaruh dari variabel ketiga. Jenis hubungan ini disebut dengan hubungan kausal. Misalnya, kita tahu bahwa frekuensi merokok memengaruhi probabilitas terkena kanker jantung. Semakin banyak seseorang mengonsumsi rokok, semakin tinggi pula probabilitasnya untuk terkena kanker jantung. Oleh karena itu, sayangi hidupmu dengan cara tidak merokok ya. Kekuatan antara kedua variabel juga dapat dipengaruhi oleh keberadaan variabel ketiga. Variabel X dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel A untuk memengaruhi variabel B. Hubungan ini disebut juga dengan hubungan moderator. Misalnya, kita sedang melakukan penelitian mengenai hubungan tekanan waktu dan tingkat melanggar lampu lalu lintas. Pada pengukuran pertama, kita melihat bahwa semakin tinggi tekanan waktu, semakin sering seseorang melanggar lampu lalu lintas. Namun, pada pengukuran kedua, hubungan yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun ada tekanan waktu, seseorang tidak melanggar lampu lalu lintas. Ternyata, di hari itu, ada polisi yang sedang memantau jalan perempatan sehingga orang-orang taat berlalu lintas karena tidak ingin mendapatkan sanksi. Kehadiran polisi sebagai confounding variable memoderatori hubungan antara tekanan waktu dan tingkat melanggar lampu lalu lintas. Hubungan juga bisa diperoleh karena adanya kombinasi antara prediktor dan variabel ketiga. Variabel A memengaruhi variabel B, tetapi variabel A juga memengaruhi variabel X yang turut memengaruhi variabel B. Dalam kata lain, hubungan antara variabel A dan variabel B sebenarnya tidak terjadi secara langsung karena ada peran dari variabel X. Hubungan ini disebut dengan hubungan mediator. Misalnya, penelitian kita menemukan bahwa durasi tidur memengaruhi performa ujian. Semakin sedikit durasi tidur, semakin rendah performa ujian. Namun, kita juga menemukan bahwa sebenarnya durasi tidur juga memengaruhi ingatan. Ketika seseorang kurang tidur, ingatannya cenderung melemah yang menurunkan performanya dalam mengerjakan ujian. Jadi, durasi tidur dan performa ujian memiliki hubungan, tetapi variabel ingatan memediasi hubungan antara kedua variabel.
Terakhir, penelitian dapat menghasilkan hubungan kausal atau sebab akibat. Variabel A berperan sebagai IV yang memengaruhi variabel B sebagai DV. Agar hubungan kausal bisa terjadi, ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, kedua variabel harus berhubungan atau memiliki korelasi. Kedua, harus ada time priority atau temporal ordering. Artinya, ada variabel sebab yang mendahului variabel akibat sehingga kedua variabel tidak setara. Ketiga, hubungan antar variabel tidak terjadi secara spurious. Ada hubungan antar variabel yang benar-benar terjadi tanpa pengaruh dari variabel ketiga. Terakhir, ada alasan untuk menjelaskan hubungan kausal. Kita dapat menjelaskan mekanisme yang mendasari hubungan sebab akibat yang terjadi. Nah, setelah mengenal penelitian korelasional secara teoretis, bagaimana cara kita melakukan penelitian ini? Ada 2 teknik analisis statistik yang digunakan untuk menghitung korelasi antar variabel. Teknik pertama adalah dengan menggunakan Pearson correlation. Teknik ini dapat kita gunakan untuk mengukur hubungan linear, baik positif maupun negatif. Untuk melakukan penghitungan, kita memerlukan set skor yang berupa skor numerik dari skala interval ataupun rasio. Teknik kedua adalah menggunakan spatial correlation. Ketika hubungan yang diperoleh berupa hubungan monotonik, kita menggunakan teknik analisis ini. Ada 3 alternatif dalam teknik spatial correlation. Pertama adalah Spearman correlation, yang digunakan ketika kedua variabel menghasilkan skor berskala ordinal atau berbentuk ranking. Kedua adalah point biserial correlation, yang digunakan ketika satu variabel menghasilkan skor berskala interval atau rasio, dan variabel lainnya hanya memiliki 2 nilai atau variabel dikotomi, misalnya ada dan tidak ada. Ketiga adalah V-koefisien, yang digunakan ketika kedua variabel merupakan variabel dikotomi. Prosedur menghitung teknik-teknik analisis ini akan dijelaskan lebih rinci pada video-video selanjutnya, jadi stay tune ya! Sekian penjelasan materi pengantar korelasional. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih dan selamat belajar!